Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Niputu Trisnanda. Visual yang Anda saksikan ini, saudara, merupakan visual di mana Israel kembali menyerang Iran dan serangan dilancarkan pada Sabtu 28 Februari 2026. Serangan ini, saudara, tentu saja kembali mengulang situasi berbahaya di Timur Tengah saat Iran tengah bernegosiasi dengan negara Barat. Ini adalah serangan pertama Israel setelah perang 12 hari yang terjadi pada Juni 2025. Dari beberapa sumber, saudara, menyebutkan bahwa di Teheran sejumlah media lokal juga memberitakan terdengar suara ledakan di pusat kota dan terdapat rudal-rudal yang menghantam area Jomhouri dan kawasan universitas. Serangan Israel ini juga terjadi saat Amerika Serikat dan Iran tengah berdialog untuk membahas program nuklir Iran di Jenewa sejak pekan lalu. Belakangan, saudara, armada Angkatan Laut Amerika Serikat yang diperkuat oleh USS Abraham Lincoln bersama sejumlah kapal perusak, kapal selam, dan penjelajah juga telah berada di Selat Hormuz untuk menekan Iran. Visual yang Anda saksikan, saudara, ini merupakan visual terbaru yang kami peroleh di mana nampak sejumlah gedung-gedung ini mengalami kerusakan akibat rudal yang menghantam beberapa wilayah. Ini merupakan serangan pertama dari Israel setelah perang 12 hari yang terjadi pada Juni 2025. Saudara, sebelumnya baik itu Israel dan juga Iran sempat melakukan gencatan senjata setelah menjalankan perang 12 hari. Namun pada Juni 2025, namun pada kali ini pada Februari 2026 serangan kembali diluncurkan. Saudara, melalui serangan yang kemudian diterima oleh Iran, Israel juga mengirimkan peringatan kepada seluruh warga untuk mempersiapkan kemungkinan adanya serangan rudal susulan. Asap nampak membumbung tinggi di sejumlah titik, saudara, di kota Iran pasca serangan rudal yang dikirimkan atau dilontarkan oleh Israel. Saudara, kita akan mencoba menghubungi Dian Wirengjurit, mantan Dubes Indonesia untuk Iran. Selamat sore. Selamat sore, Mbak. Selamat sore, pemirsa. Terima kasih sudah bergabung dengan Breaking News Kompas TV dengan Putu di studio, Pak. Melihat serangan yang kembali dilancarkan oleh Israel terhadap Iran di tengah upaya dialog yang tengah dilakukan begitu dari kedua belah pihak, khususnya dengan pihak Barat, bagaimana Anda melihat ini?
Terima kasih Mbak Putri. Begini, tolong dilihat. Yang namanya Israel dan juga induknya Amerika, itu orang-orang yang memang khususnya Netanyahu dan Trump ya, orang-orang yang memang amat sangat tidak bisa dipercaya. Ketika dibuat apa namanya, dibuat tenang dengan janji-janji apa namanya negosiasi, janji-janji ceasefire dan sebagainya, di saat itu di saat itu Israel menyerang Iran. Buat saya ini biadab, ini pengecut, ini tindakan yang sangat terpuji dari kategori apapun, dari klasifikasi apapun. Apalagi tolong diingat, sekarang bulan Ramadan, di Iran itu sangat menghormati bulan Ramadan. Semua kegiatan ditujukan untuk melakukan hal-hal yang baik, yang positif. Sebaliknya Amerika dan Israel kali ini amat sangat biadab memanfaatkan ketenangan bulan Ramadan di Iran untuk menyerang. Itu tindakan yang tidak terpuji, pengecut, dan sangat-sangat terkutuk. Oke. Situasi ini atau serangan yang kemudian dilancarkan oleh Israel selain kemudian terjadi di bulan Ramadan begitu, tapi ini juga terjadi saat Iran tengah bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Sebelumnya Amerika Serikat juga sudah memberikan warning ya Pak ya, bahwa jika tidak sepakat dengan syarat-syarat yang diberikan maka kemudian akan terjadi serangan begitu yang kemudian dibantu oleh Amerika Serikat terhadap Israel. Anda melihat ini seperti apa? Apakah kemudian perjanjian yang coba dibuat oleh Amerika Serikat ini memang bukan jalan keluar untuk menghentikan serangan terhadap Iran? Itulah sifat pengecut Trump dan Netanyahu ya. Tolong, sebuah perjanjian kalau didasarkan pada syarat satu pihak, itu namanya bukan negosiasi, itu namanya intimidasi, itu namanya provokasi, tidak ada kata lain. Tapi kalau yang namanya negosiasi, syarat-syarat itu pun harus disepakati kedua belah pihak. Kalau ini begitu tanda-tanda perundingan di Jenewa sudah mulai ada celah untuk membuka jalan lebih lanjut kepada tahap berikutnya, justru diserang. Buat saya ini tindakan yang, aduh, kok Amerika bangga punya presiden seperti itu ya, pengecut, di dalam negerinya sendiri banyak masalah masih dipercaya. Buat saya sekali lagi ini di luar nalar siapapun yang masih punya pikiran dan akal sehat. Oke, Anda sebelumnya juga sempat ditempatkan begitu ya sebagai duta besar Indonesia untuk Iran. Selama Anda bertugas, apakah konflik-konflik serupa ini juga terjadi? Kemudian melihat bagaimana ini terjadi di bulan Ramadan juga, apa kemungkinan yang bisa terjadi khususnya di Iran begitu? Ini juga saya ancaman sudah berkali-kali terjadi dan rakyat Iran seperti biasa sudah menganggap ancaman sebagai omong kosong yang dilakukan sepanjang 47 tahun berdirinya revolusi Iran, negara Islam Iran. Tapi selama saya tugas di sana, sebagian bahkan beberapa kedutaan besar sudah menghubungi saya, datang ketemu saya, sudah meminta agar Indonesia mau menampung diplomat diplomat mereka kalau Israel menyerang Iran. Saya tanya kenapa? Karena Indonesia adalah sahabat Iran dan letak kedutaan Indonesia itu memang di dekat instalasi atau bangunan yang memang terkait dengan dari solusi. Nah, buat saya ternyata sampai yang tugas yang sampai kemarin atau hari ini, semua ancaman itu memang tidak dibuktikan. Tapi sebenarnya dua janji-janji yang janji-janji manis oleh diplomat Amerika dan maaf ya, IAEA yang ikut berunding di Jenewa itu buat saya juga tidak perlu selain mereka bias dan memihak barat. Inilah akibatnya. Informasi yang disampaikan mereka itu semua berbeda, membelah dan mulai sehingga ini yang terjadi hari ini. Buat saya sama sekali belum berdugaan. Oke, kalau melihat ini memang informasinya masih sedikit sekali Pak yang bisa kami peroleh begitu ya terkait dengan serangan ini titiknya di mana saja. Tapi kalau melihat visual-visual yang mungkin juga Anda bisa saksikan di layar kaca begitu, daerah-daerah yang menjadi serangan Israel di Iran, ini apakah memang ini wilayah apa Pak? Permukiman atau wilayah militer atau memang bahkan di situ juga banyak warga negara Indonesia Pak?
Iran itu ketiga di bagian utara adalah daerah setelah pegunungan adalah daerah hijau sampai Laut Kaspia. Dua pertiga sampai ke Laut Persia itu adalah padang pasir dan gunung batu. Di semua tempat itu ada kampung-kampung atau pemukiman, tapi dapat dikatakan bukan tempat penduduk padat. Nah, saya melihat serangan Israel sebelumnya, saya menilai serangan ini pun akan dilakukan kepada wilayah-wilayah yang memang penduduknya jarang. Dan itulah yang oleh rudal-rudalnya. Jadi saya masih melihat apa yang ada di TV ini, serangan ini akan terbatas, tapi tetap saja luar biasa biasanya itu. Oke, Anda melihat apa dampak yang kemudian bisa muncul dengan adanya serangan pada hari ini, Pak? Karena saya latar belakang diplomasi begini. Saya yakin banyak pihak dari negara Teluk dan juga mungkin China dan Rusia yang sekarang meminta Iran untuk menahan diri. Sementara mereka melakukan diplomasi. Negara Teluk selama ini sudah aktif, sangat giat melakukan diplomasi kepada Amerika dan kepada Israel untuk juga menahan diri. Tapi saya tidak tahu tindakan apa yang jadi otak-otak Netanyahu dan Trump sehingga berani mengambil keputusan seperti ini. Buat saya. Oke, Pak, Indonesia juga mengambil peran dengan ada di perjanjian Board of Peace. Tapi saya akan meminta tanggapan Anda kira-kira apa yang bisa dilakukan Indonesia dengan adanya konflik di Timur Tengah ini setelah jeda. Jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan Breaking News Kompas TV.